Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sob di channel Antareja Albuana. Jika kemarin sebelumnya kita membagikan konten tips ulasan 8 cara menjadi YouTuber, kali ini kami akan membagikan konten bertema hikayat dan salawat. Hikayat sendiri dalam KBPI berarti karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Misalnya, hikayat tentang Hang Tuah dan 1001 Malam. Hikayat kali ini yang ingin kami bawakan adalah hikayat tentang Abu Nawas berusaha menipu Tuhan. Wow, gimana itu? Ingin tahu gimana isi hikayatnya? Simak video ini sampai habis ya rekan-rekan. Let's go! Banyak yang mengira Abu Nawas adalah sosok fiktif yang terdapat dalam cerita-cerita rakyat. Namun, ternyata beliau merupakan seorang pujangga Arab. Memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Untuk lebih dalam mengenai profil beliau, silakan rekan-rekan mengaksesnya ke Wikipedia. Nah, mari kita segera mulai masuk ke hikayatnya. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Lalu orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Lalu pertanyaan orang kedua, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, Wahai guru, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? manusia dibagi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan mata, kedua, tingkatan otak, dan ketiga, tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walau ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas.
Wahai guru, ajarkanlah kami doa itu. Pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah, Ilahi lastu lil firdausi a'la wa ala naril jahim fahab li tawbatan waghfir junubi fa innaka ghafirun zambi ku tak pantas berada dalam surgamu, namun tak kuasa bila ku masuk ke nerakamu. Aku datang mengharap belas kasih